pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Hai teman-teman, sebentar lagi Paskah. Ayo kita buat video persembahan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Boleh bernyanyi, boleh menari, atau membuat hiasan, membuat gambar, boleh. Atau mau berpuisi, mau berdoa, mau bercerita, juga oke. Posisi kamera landscape selama 1 menit. Semangat!
sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan. Namun, ada juga saat yang menyenangkan. Hari ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Kita patut bersyukur kepadanya.
Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hidup dalam cinta kasih Allah adalah anugerah terbesar bagi kita. Allah sendiri berinisiatif untuk memperbaiki relasi antara kita dengan Dia. Seperti cinta kasih seorang ayah dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang dikisahkan Tuhan Yesus. Ketika anaknya kembali, sang ayah sangat bersukacita. Ia lari menemui anaknya dan memeluk serta menciumnya. Pertemuan kembali dengan anaknya yang sudah lama ia nantikan, seperti tertulis dalam Lukas 15 ayat 24a. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Seperti itulah Bapa kita yang di sorga mengasihi kita. Seberapapun jauhnya kita meninggalkan Dia, seberapa banyak hal yang telah kita perbuat, apabila kita kembali kepadanya dan terus berupaya memperbaiki diri, Allah merangkul kita dan menyambut kita kembali. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumberku bertambah sukacita yang penuh di balik tangis dan derang, setelah kau menantiku, ku yakin setelah gelap bersinar
Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami karena kurang mensyukuri kehidupan kami. Kami meninggalkan Engkau dan mencari kesenangan semu. Kami melupakan Engkau yang sumber berkat, yang penuh kasih setia. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Mari kita menyatakan tekad tobat kita berdasarkan kitab Mazmur 32 ayat 10b dan 11. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersama bersyukur karena memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini, kami terus dikuatkan untuk memandang pada rencana kasih Tuhan. Karena itu ketika sebentar kami akan mencoba membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu, kami mohon kuatkan kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menjadi nyata dalam kemampuan kami untuk terus mengasihi. Kami bersama percaya bahwa Roh-Mu yang kuduslah yang akan memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan ini hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita didasarkan pada Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu.
tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah pembacaan Injil menurut Lukas. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Pada minggu keempat Prapaskah ini kembali diperdengarkan kepada kita bagian dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ada 3 perumpamaan. Ada perumpamaan domba yang hilang, ada perumpamaan dirham yang hilang, tetapi hari ini kita mau melihat bagian tentang perumpamaan anak yang hilang. Karena bagian dari perumpamaan anak yang hilang ini sama seperti kedua perumpamaan yang lain, mau memperlihatkan kasih Bapa. Tapi yang menarik bahwa perumpamaan anak yang hilang ini berbeda dengan 2 perumpamaan lain tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Kalau pada 2 perumpamaan sebelumnya, bagaimana kasih Sang Bapa ini ditunjukkan dengan tindakan yang aktif, bahwa mencintai itu ditunjukkan dengan mencari yang terhilang. Tetapi justru pada perumpamaan anak yang hilang, kasih Bapa ini ditunjukkan secara berbeda. Bukan dengan mencari, tetapi menunggu. Menunggu bukan suatu hal yang mudah. Menunggu bukan suatu hal yang menyenangkan. Tapi justru mengasihi dalam bentuk menunggu ini yang mau ditegaskan dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Bahwa dalam kasih itu memang ada kalanya kita perlu mencari. Tetapi dalam mengasihi juga ada kualitas lain yang mau ditekankan, yaitu menunggu. Baik mencari maupun menunggu adalah tindakan yang sama-sama aktif. Meskipun kalau kita melihat secara aktivitas, bisa jadi kita memandang bahwa mencari itu lebih aktif. Seolah-olah menunggu adalah tindakan yang pasif, diam saja. Tapi bagaimana melalui 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan di Injil Lukas ini, bahwa tindakan mengasihi selalu aktif. Baik itu dinyatakan dengan mencari maupun dengan cara menunggu. Tapi justru di dalam menunggu ini, kita bersama-sama melihat bahwa Sang Bapa mau menegaskan kasih-Nya di dalam bentuk menyambut. Di dalam menunggu, Sang Bapa memperlihatkan kualitas yang terpenting dari mengasihi adalah menyambut. Sang Bapa memang tidak digambarkan mencari anaknya yang terhilang ini dengan membayar orang untuk menemukan anaknya. Tetapi bagaimana melalui kasih yang menunggu ini, kasih Sang Bapa dinyatakan untuk menyambut anaknya yang mau datang kepadanya dan mengalami rangkulan cinta kasih-Nya. Kita bersama-sama tentu sudah berkali-kali membaca dan mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Bagaimana justru kualitas menunggu Sang Bapa ditegaskan melalui pembacaan Alkitab, bahwa dari jauh Sang Bapa sudah melihat anaknya.
sehingga sang bapa tidak membiarkan anaknya berjalan memasuki daerah itu seorang diri. Dari jauh ayahnya sudah melihat dan berlari mendapatkan anaknya, sehingga anaknya tidak dipermalukan dan tidak dibiarkan menjalani ejekan-ejekan atau bahkan caci makian dari penduduk desa itu seorang diri. Ayahnya ini menemani sang anak dan berjalan bersama sang anak menghadapi pandangan-pandangan, tatapan-tatapan yang mungkin penuh dengan kebencian. Tetapi kualitas dari kasih yang ditunjukkan dalam semangat menunggu, dalam semangat menanti dan menyambut ini justru ditegaskan oleh sang bapa bagi anak yang dikasihinya. Karena itu, hidup dalam rangkulan cinta Allah adalah sebuah teladan yang mau ditunjukkan sang bapa sendiri melalui anak yang dikasihi, bahwa rangkulan cinta kasih Allah itu tidak sama dengan tindakan penerimaan, lebih dari sekedar tindakan kasih. Karena rangkulan cinta Allah itu justru ditunjukkan dalam kualitas penyambutan yang memberikan pemulihan tanpa ada penghakiman ataupun hujatan. Kualitas rangkulan cinta kasih itu justru memberikan pemulihan, bukan dengan tatapan penghakiman, bukan dengan ucapan-ucapan yang menghujat, tetapi justru kasih menjadi kekuatan yang memulihkan. Sehingga kasih Bapa ditunjukkan dengan kerelaannya untuk mendampingi dan menemani sang anak yang begitu dikasihinya menghadapi cibiran-cibiran, tatapan-tatapan yang mungkin menyakitkan dan ucapan-ucapan yang mungkin saja menyakitkan. Dan itulah kasih Bapa yang mau merangkul dengan penuh cinta. Kepada kita hari ini, di Minggu Prapaskah yang keempat, kembali ditegaskan bagaimana rangkulan cinta kasih Allah justru mau menyambut kita, mau memberikan pemulihan, bahwa Tuhan tidak mau menghakimi kita, bahkan menghujani kita dengan hujatan-hujatan karena berbagai kesalahan-kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan kita. Karena itu kita pun ditantang untuk bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita seperti sambutan yang ditujukan oleh Allah sendiri. Sebuah penyambutan yang mau memberikan pemulihan. Bahwa cinta yang Allah tunjukkan melalui rangkulan kasih-Nya justru berhenti dengan penghakiman. Bahkan hujatan sekalipun. Kepada kita ditantangkan, akankah kita meneruskan kasih Bapa dalam kesediaan kita untuk menyambut sesama kita, bahkan yang mungkin berbeda dan mungkin menyakitkan untuk kita. Kita ditantang untuk memiliki kasih Bapa yang mau terus menyatakan pemulihan dalam segala kesediaannya menerima tanpa menghakimi. Justru menarik bahwa dari kisah tentang anak yang hilang ini, bahwa kedua anak sang bapa ini sama-sama hilang. Bedanya yang bungsu hilang saat pergi dengan harta warisannya.
Sedangkan anak yang sulung hilang justru di rumah sang bapak sendiri karena tidak merasakan kebahagiaan bersama sang bapa. Seperti apa kita? Apakah kita mencerminkan tindakan yang justru seperti si sulung yang gagal memahami kasih sang bapa, sehingga terjebak dengan penghakiman dan hujatan kebencian yang dinyatakan untuk tindakan rangkulan kasih bapa yang ditunjukkan untuk anak yang hilang? Ataukah kita mau menjadi seperti anak yang hilang, menerima rangkulan kasih bapa dan mau memulihkan diri kita sehingga kita mampu untuk bisa menerima orang lain dalam segala perbedaannya? Mari bersama kita mohon belas kasihan sang Bapa yang telah menegaskan kasih-Nya bagi kita semua. Kita mohon supaya kita dikuatkan untuk menyambut orang-orang lain dalam segala perbedaan yang ada, dengan kesediaan untuk berhenti menghakimi, berhenti menyatakan hujatan-hujatan kebencian. Tetapi kita menggantinya dengan kekuatan kasih Allah yang merangkul. Kita mohon supaya kasih Allah yang merangkul itu sungguh-sungguh memulihkan kita menapaki minggu-minggu Prapaskah, sehingga pertobatan yang kita nyatakan menjadi terus-menerus dimurnikan dalam cinta kasih Allah yang senantiasa mau memulihkan kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita untuk mengasihi seperti Allah yang menyambut. Tuhan memampukan kita, dan biarlah Tuhan juga yang kita muliakan dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Di tengah tantangan akan berbagai perbedaan yang ada, di tengah tantangan akan berbagai kekecewaan yang tidak luput dari hidup. Karena kita percaya kasih Allah selalu merangkul dalam pemulihannya. Amin. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa. Dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat, Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darah-Nya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di surga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku. Karena aku adalah milik Dia, Kristus, oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kasih-Mu, ya Allah, terus mau menyambut kami, memberikan rangkulan cinta kasih-Mu yang mau memulihkan hidup kami. Kuatkan gereja-Mu untuk hidup dalam pemulihan-Mu, sehingga kami tidak terjebak dengan berbagai godaan-godaan penghakiman, bahkan hujatan-hujatan. Kami mohon, pulihkan gereja-Mu yang rindu mengalami rangkulan kasih-Mu. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami di tengah berbagai tantangan hidup bergereja yang kami hadapi dan alami. Kami percaya bahwa gereja-Mu adalah sungguh-sungguh milik-Mu. Kami bersama adalah umat-Mu yang sungguh Engkau mau pulihkan, sehingga kami boleh hidup di dalam segala kemurahan kasih-Mu. Kami bersama berdoa, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Secara khusus, hidup bergereja kami di GKI Pasir Kaliki. Kami juga bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam kehidupannya, bergumul dalam kelemahan fisik, entah karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, bergumul dengan pekerjaan dan usaha, bergumul dengan pendidikan, bergumul dengan pergaulan, bergumul dengan hidup bermasyarakat, bahkan bergumul di tengah tantangan berbangsa dan bernegara kami, masih dalam masa pandemi ini. Kami bersama mohon kekuatan untuk terus melihat rencana kasih Tuhan dalam hidup yang Engkau percayakan. Karena itu kami berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tiliklah dan mampukan kami untuk mengerti akan rencana kasih Tuhan yang senantiasa mau memulihkan kami. Kami berdoa membawa harapan-harapan kami hanya dalam kebaikan Tuhan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita karena Ia sumber keselamatan kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dikelilinginya dengan kasih setia.
Maka marilah kita bersyukur seperti tertulis dalam kitab Mazmur 30 ayat 13b. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kasih dan keselamatan kami, saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Tolonglah kami untuk terus memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik dan berkenan, agar layak menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia mengakukan segala dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku peringatkan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku,
Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah berpegang pada firman Allah dan tetaplah berada dalam rangkulan cinta kasih Allah yang akan senantiasa mengubah hidupmu. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosana